Satu RT aja dari rumah RT mau memadamkan api ke tempat yang terbakar bersedia anten. Ngomong ke pemadam mata bingung kan kamu karena ini tadinya mulai kan sporadis di kampung rumah saya di kota di RT itu ada ini dia di RT kan kamu rumah sabar kilometer. Bagaimana menghadapi api awal supaya tidak terjadi kebakaran dan juga bagaimana kita melakukan evakuasi di sini dalam realisasi di lapangan sesungguhnya. Nanti bila ada terjadi kejadian kebakaran, kita memasuki satu bangunan rumah, terus dilihat ternyata di ruangan tersebut ada api, ada orang, lalu bagaimana kita bertindak penanganannya. Di sini akan lebih kepada aplikasi, jadi yang betul Bapak mau berkonsentrasi sebentar karena ini sangat penting nanti kita di lapangan supaya nanti jangan sampai kejadian kita mau menolong malah kita mencederai gitu, atau kita akan melakukan pertolongan dan menyelamatkan tapi malah kita yang harus diselamatkan gitu Pak. Baik, kita mulai aja langsung ya karena waktu dan kondisi ya, langsung aja. Pertama mungkin cara penggunaan apa, sama menggunakan sarung apa, kalau di rumah handuk sama selimut bisa digunakan ya Pak ya. Yang penting intinya ditutupi dulu. Cuman sebelumnya saya mau tanya dulu, mungkin merefresh kembali yang di dalam Bapak, karena ilmu inilah yang paling dasar. Kita harus mengenal api dulu. Sudah mengenal api, kita juga nanti akan harus tahu bagaimana cara penanganan api itu sendiri. Nah, ini tadi sudah saya tahu api itu bisa muncul ada 3 unsur apa aja Pak? Listrik. Adanya panas, terus oksigen, betul. Adanya bahan ya Pak ya. Sudah kita tahu ketiga unsurnya api, kita juga harus ngerti bagaimana cara penanganan supaya api tidak muncul. Yang pertama dengan cara penyemprotan itu yang Bapak tahu bagaimana cara kan potong pas anak rokok terus tasan di tanah TBH ini keguruan teh. Ini ampar adalah bagi supaya kita penanganan api itu aman kepada orang. Jadi kalau menggunakan apa, kita jaga jarak. Tapi kalau menggunakan air atau misalnya sarung mandi kayak gini, ini adalah kita jadi kita harus bisa melihat bagaimana tekniknya cara memegang air. Kegiatan Baik, kita pakai kita semuanya kayak berdoa kayak tangan saya Pak. Tadi tidak salah terus itu luar biasa semangat. Ibu jangan lupa penjepit kain Pak, kain dijepit kayak gini, posisinya diginikan, ini semuanya kayak gini, terus diputar keluar. Nanti Anda sudah ada kain, kita simpan di dada. Karena kalau disimpan di sini, jangan tidak kering. Kita keluar di situ. Kalau di rumah bisa apa aja, selimut atau handuk yang pegang kayak gini, saya berdoa tadi, ya. Terus posisi kayak gini. Kita coba ya Pak ya, kita praktekkan. Terus ya, setiap penanganan api jangan sekali-kali kita melangkah biasa, tapi harus geser. Kaki kita harus tetap menempel di lantai. Apa alasannya? Karena kalau berjalan dikhawatirkan nanti lantainya licin atau misalnya ada kelereng, ada pulpen, kita terpleset, misalnya apa-apa, kita yang harus tolong nantinya. Contohnya kayak gini Pak, mohon diperhatikan pemegangan kayak tadi, simpan di dada, kita maju. Kalau misalnya sudah terasa panas, tutupi tubuh kita. Terus si karung ini atau kain nanti diluruskan dengan titik api. Sudah diluruskan, kita lihat juga berapa langkah kita ke titik api. Jangan sampai kondisi sudah dekat, kita lihat. Karena bukan apa-apa, api itu sama dengan perempuan Pak. Bila mana digalakin, betul, bisa dicoba gitu. Jadi harus melakukan Gumujeng wah. dan juga harus Oh iya, gumujeng gitu, Pak. uping perempuan. Contoh yang gini ya Pak ya, sekali lagi
juga terasa panas. Kondisi Daknya sok ngoet perempuan ge. kita lihat dulu berapa langkah kita notifikasi, lindungi tubuh kita, baru kita maju. Seperti ini majunya Pak. Benar. Baru inti perlahan aja. Karena kalau misalnya dia di atas sudah dilepas, itu balik apinya nanti karena ada tekanan lepas karung, apalagi dilempar. Api akan menjilat kita gitu. Karena sensasi kebakaran itu alhamdulillah nikmat Pak. Itu satu. Yang kedua, ada yang mau ditanyakan dulu cara penggunaan ini. Panik rata-rata ada orang ya kalau menghilangkan paniknya itu kebiasaan biasa Kalau Bapak dan awg panik tapi agak diem dulu ya. Baik Bapak dulu Mas gitu. Baik Bapak. Baik, kita lanjut ya. Untuk penggunaan alat ini emang biasa misalnya kalau kita lagi punya kerja baik di hotel atau bangunan-bangunan tinggi atau misalnya di mall-mall, ini penting kita harus bisa menggunakannya. Karena apa? Kalau misalnya ruangan bangunan itu terbakar, kita mau keluar pintu juga terbakar. Kalau ada alat ini bisa digunakan untuk kita evakuasi keluar, menyelamatkan diri kita gitu. Jadi mohon diperhatikan cara penggunaannya. Karena jangan sampai ada api, kita tahu ini alat pemadam, ambil dia lempar. Jadi tidak ada tidak ada manfaatnya gitu. Tapi penggunaan juga jangan mentang-mentang kita kuat, udah diambil, simpan, buka kayak gini atau buka lagi di atas gini. Kenapa tidak boleh? Ini tidak safety. Itu bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalnya jadi trouble, contoh kalau kebakaran itu area atau ruangan kan panas, gas pressure yang ada di dalam atau gas untuk menekan media di dalam itu akan memuai terutama tekanan. Bila berat ini sudah tidak kuat, kita menggunakan seperti ini meletus, hancur dagu kita Pak. Kita kebalik papan bisa jadi gitu kondisinya. Makanya mau diperhatikan cara penggunaannya. Bila mana sudah disimpan kayak gini, posisikan tubuh kita kayak berlari gini. Tahap pertama kayak gini, kedua pegang lehernya, ketiga bebaskan asalnya, keempat tarik, ini putar, tarik sampai lepas. Yang terakhir lakukan tes pancur. Tes pancur ini adalah yang pertama untuk membuktikan alat ini masih berfungsi, bisa digunakan. Yang kedua untuk mengurangi tekanan yang berlebihan. Yang terakhir untuk menentukan titik serang kita, berapa meter kita menembak itu harusnya gitu. Jadi begitu kita pukul kayak gini, pukul, kita lihat semburannya berapa meter, lihat itu merupakan titik serang kita. Terus nanti cara pengambilnya gini Pak, pegang dulu di sini, biar pegang sini, nanti ketekan keluar. Pegang di sini, baru kita mendekati titik api. Sudah dekat titik api, posisi kayak gini kuda-kuda, ambil selangnya. Jangan di sini ya Pak ya, kemana wae itu bahaya gitu. Tapi harus di depan supaya kita mengarahkannya enak. Pasti. Terus untuk penembakan awas, jangan menembak lidah apinya kayak contoh gini. Ini api, berdiri api. Ini lidah api, ini badan api, ini titik apinya. Jangan harus kita tembak ininya, titik apinya, supaya langsung padam. Dan penembakan jangan mentang-mentang misalnya apinya saya kayak gini satu drum, kita tembak diluruskan. Itu realisasi di lapangan bila mana ditembak diluruskan api agak dekat, api bukannya padam tapi akan berhamburan lebih besar gitu. Jadi harus disapukan ke kiri atau ke kanan nantinya. Bisa ditembak, ditekan full, sapukan sekali belum padam, balikan lagi. Terus bila mana api sudah menjalar ke atas, kita tembak dari bawah ke atas sapukannya. Baik, paham Pak? Ada yang ditanyakan? Lanjut? Baik. Karena satu lagi, karena nanti kita akan mengondisikan Bapak itu anggap lagi patroli atau lagi meronda atau lagi aktivitas biasa, terus terjadi insiden itu baik kebakaran atau gempa bumi, terus waktu orang disuruh berkumpul atau ada informasi bahwa di bangunan tersebut ada orang yang tertinggal atau ada yang terkurung gitu kondisinya. Contoh misalnya kebakaran di rumah hunian padat penduduk, orang lain yang sudah keluar waktu ditanyakan si Aki otomatis harus cek kembali. Nah ternyata sudah tergeletak. Bagaimana kita harus cara mengevakuasi bila mana diri kita sendiri. Terus bagaimana cara mengevakuasi kalau kita berdua ada rekan. Oh iya, evakuasi sendiri pengertiannya gini Pak Bu. Evakuasi adalah memindahkan orang dari tempat berbahaya dan tidak aman ke tempat yang aman dan nyaman untuk
beri bantuan selanjutnya. Cuma saya mohon maaf tidak bisa memberitahukan kondisi mengenai masalah penanganan BHD-nya karena waktu gitu. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengevakuasi aja dulu gitu. Mudah-mudahan nanti di lapangan ada bidan atau ada orang medis gitu kalau di lapangan. Baik, minta korban satu supaya boleh Pak, minta izin. Gak apa-apa tiduran di sini. Karena bapak korban ya nggak apa-apa. Buat perhatikan juga minta 3 orang lagi, 2 orang lagi. Apa? Siapa yang mau berkorban? Sama gue ya. Sama gue ya. Pak Ustadz, semangat Pak Ustadz. Luar biasa. Jadi kepalanya di sini ya. Tapi kepalanya di sini. Masakannya kali dia Pak. Aduh, dirusak euy. Mohon diperhatikan. Si Abah onaman aing kendar itu. Bila mana menemukan korban, kita kondisikan seperti ini dulu. Biasa di lapangan ada yang bergerak, ada yang merokok, gitu ya. Kita kondisikan seperti ini dulu. Terus lakukan pengecekan respon korban. Contoh seperti ini. Kang. Kalau di tempat kebakaran, jangan kita lakukan bantuan hidup mereka, tapi kita evakuasi langsung. Bantuan nafas ya, nafas bantuan. Ingat ya, tahap pertama adalah masukkan tangan kita atau pegang bahu atau pundak korban. Contoh kayak gini masuk. Kayak gini Pak, lihat ya. Boleh. Sama korban tadi. Pegang gini Pak. Pegang ini buat nanti menahan kepala ya Pak ya. Yang lain lihat, nanti semua coba. Ukraina. Masuk ini Pak kayak gini. Ya. Lalu dorong Pak. Dorong. Letak kayak gini. Lihat posisi tangan saya. Lalu masuk Tangan. Nah itu jangan gitu Pak, kalau ini kasihan sakit Pak. Cicingnya korban apa nih? Oh iya, gitu Pak. Korban tuh ngatur korban cicing. Terus selanjutnya korban. Nah ini dimasukkan ke celana atau ke ikat pinggang untuk pegangan kita mengangkat ya Pak ya. Siap. Contoh kayak gini, nanti kita sudah dipegang gini, kita tarik Pak ya seperti ini. Tadi simpan di sini, korbannya simpan di sini dulu Pak. Untuk mengambil napas dan tenaga kita mengatur tenaga sama napas. Contoh kayak gini. Angkat Pak. Siap. Siap. Satu. Terus Pak, masukkan ke kedua tangannya. Ambil tangan kanan. Sampai kedua tangan kiri tangan kanannya. Baru kita putar, luruskan Pak. Ibu jari dikeluarkan. Kayak gini megangnya jadinya. Obetkeun. Ya kayak gini Pak. Jadi jangan gitu tapi gini. Jangan dipegang satu tangan aja Pak. Oh yang sini. Yang tangan kirinya dilepas. Nah gitu. Pegang sama kedua tangan. Tangan kanannya. Nah udah gitu. Baru kita lakukan posisi kayak gini Pak. Kayak gitu. Jadi lebih mudah. Kalau ini kotor jadi korban karena medan misalnya ada tangga, caranya seperti ini. Jadi Pak ya, Pak. Jangan lepas ya Pak ya papanya. Ambil tangan korban seperti kita berkaca. Kasih aja Pak, nah kayak gitu. Kaki kita masuk ke kaki korban. Langsung diambil lagi nih Pak. Jalannya gini Pak, sama jalan melangkah gitu. Nah, siapa masuk nyawanan kurung sih gua gua. Baik semua yang tadi peserta mau tidak mau ikut berjajar sini lakukan. Cepat. Ayo. 1, 2, 3. Caranya nanti yang bagian kaki karena ini kita bagi sejajar Pak. Kalau ke samping dikhawatirkan ada pintu kecil, kita pergerakan susah. Terus untuk mobile di dalam, kalau di bangunan, mobilenya susah, apalagi gang-gang gitu. Kan suka lorong-lorong kalau di perkantoran, makanya kita melakukan sejajar tahap evakuasinya. Tahap pertama dibuka kayak gini, posisi yang di bagian kaki, dia kondisi kayak gini, tapi awas jangan ke belakang dilihat ya, nanti modal keinjak kakinya. Sudah kondisi sejajar kayak gini, posisi kayak mau berlari. Ibu bapak terus ambil di sini di dekat lututnya sambil seperti ini
yang bagian kaki, lalu nanti siap untuk diangkat. Busur. Kalau yang bagian kepala, Oh iya, dari ukuran. posisi kayak tadi Pak, silakan. Kelas tadi. Buka. Deh, udah dibayangkan sih bukan naon eta. Ayo cing balik mana dihayati na bukan naon. Caranya sama Pak, kalau sudah posisi kayak gini, kalau di sini kita ambil tangan langsung Pak. Tangan kita masuk ke tujuan yang korban ya, ambil tangan kanan, ambil kayak gini Pak, pegang. Yang depannya kaki, itu sih ada di bagian kepala ya Pak ya. Bapak lihat ke sana aja, ke sana. Baik, hitungan ke satu kita angkat Pak. Siap. Satu, angkat. Ini lebih mudah kondisinya. Jalan Pak. Masukkan ke hasil. Itu ada di foto. Nanti gimana? Sama dokter juga, kita sama dokter yang menyelamatkan. Tidak akan berpikir yang aneh-aneh gitu. Ya, kita gimana menyelamatkan Sutri Sweno aya berenang. Boro-boro ngabayang bahaya. Anggap ini adalah suatu ruangan. Yud, itu potongan anu posisi oret teh oke. Ternyata ditemukan orang sama api. Semangat. Saya mau bertanya sama bapak-bapak dari itu, Bangga. Menyelamatkan dulu. Ada lagi yang lainnya? Saya nggak bawa hadiah ya, kalau ada bawa hadiah tolong HP. Jadi tepat di semangat. Iya. Tidak ada yang jadi kurang semangat. Pada dasarnya supaya cepat, betul. Yang paling utama adalah nyawa dulu. Adapun kondisi yang lainnya bisa ditindak selanjutnya. Jadi intinya nanti kalau Limas biasanya kan lagi ronda atau lagi patroli atau lagi silaturahmi di lingkungan, kebetulan malam anggap ada informasi atau ada orang bilang, Pak ada kebakaran. Nah, otomatis harus bisa menolong kan ya Pak ya, membantu, apalagi sudah dikasih sosialisasi seperti ini. Nanti Bapak masuk ke ruangan, lakukan penyelamatan korban, sudah dibawa keluar, lakukan juga penanganan api yang sudah diberikan. Siap Pak? Mudah-mudahan yang dari kecamatan juga mau, karena Bapak Ibu bayangkan kalau ada kejadian di sini, menurut aturan bangunan gedung, bukan menurut saya orang pemadam. Bila mana bangunan itu yang kita tempat kerja, mulai dari OP sampai kepalanya sampai penanggung jawabnya, itu kena sanksi perdata pidana. Karena kebakaran terjadi karena ada 3 unsur. Mulai dari apa sih penyebabnya? Apakah dari alam, apakah dari kelalaian, atau ketidakpuasan sabotase. Penyidik akan mengejar ke sana. Bila mana ada 4 unsur ini tidak dilengkapi di lingkungan kerja kita semua kena. Contoh, bagaimana proses pasifnya, bagaimana proses aktifnya, bagaimana safety manajemennya, bagaimana SDM-nya, begitu. Jadi bapak-bapak jangan salah ya, kerja di sini punya beban tanggung jawab loh. Suka tidak suka, gitu. Apalagi ini pelayanan masyarakat. Di Jakarta itu hunian penduduk itu sudah demikian. Makanya ya mohon maaf. Ini ada penekanan, penegasan karena merupakan suatu kewajiban dari kami di pemadam untuk rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dengan pasien saya mengetahui, karena regulasi ini banyak tidak diketahui mengenai masalah aturan-aturan tersebut dan sanksi tersebut gitu. Jadi ya mohon maaf, saya harus menyampaikannya gitu. Baik, sekarang kita praktek. Pak Ibu mohon dinyalakan, mohon diperhatikan bagaimana saya memadamkan yang mesra itu ya. Kita buktikan apa yang posisinya di luar. Yang harus kita lakukan adalah dia kemana arah anginnya. Nanti ada pemadaman atau Semangat. tapi jangan sampai kita apa. Yang pertama kita basahin dulu. Sudah dibasahi. Kita lihat api. Ingat ya Pak ya, sudah terasa panas, kita lindungi tubuh kita, luruskan tangannya, terus lihat berapa langkah kita ke titik api, baru kita serang, seperti ini contohnya. Tepuk tangan. Ya, karena harus
Jangan sampai kita mengelola menyelamatkan, malah diri kita yang harus diselamatkan nantinya. Ribut bisa punya. Dan hari ribut mah memang kalah cerita sudah gitu. Baik cepat jadi korban di sini satu Pak. Bapak di sini aman nanti nama di itu. Di Pak, Bapak di Rio. Di Rio kali. Pak, kawal. Baik Pak, lakukan. Yo, kayak gini kayak kalau kata. Kuda-kuda. Pertama pegang lehernya, bebaskan masuk, terus bebaskan pisau, terus arahkannya ke sana Pak, ke sana, atau apa di sebelah sini Pak? Udah pasti Pak, posisi kayak gitu Pak, Arahnya mau ya. nah gitu, pukul begini Pak. 2 meter. 2 meter ya, pegang lagi. Pegang itu anak. Mau cerita kalau itu sepertinya. Bukan. Baik selanjutnya mangga. Stay. Jadi intinya tinggal disapukan. Kalau disapukan sudah dicapai pasti padam. Kalau belum padam tinggal dibalikin lagi. Yole korban. Enggak. Sadar dulu sapukan enggak mau pribadi kan dulu ya gua. Payun kira. Saya tutup baik mengenai masalah konstitusional ini atau yang berbeda atau permasalahan kita di lingkungan kita baik di rumah atau dimanapun juga gitu. Baik, terima kasih Pak walaupun tentang pertanyaan yang ini ya Pak ya. Baju ini adalah standar besar yang dalam negeri Pak. Jadi ini yang disadarkan supaya tidak bercorak tiap wilayah. Jadi disamakan namanya itu dulu gitu Pak. Itu sesuai dengan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu jawabannya Pak. Satu, dua. Semangat. Satu.